We praise you, O God, our Redeemer, Creator, in grateful
Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di acara kita Sambatra. Mari kita akan terus menyiapkan hati kita akan mengangkat satu buah pujian, katakan Kau yang terindah. Biar pujian ini boleh membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh rasa syukur. Kita sama-sama angkat pujian ini dari hati kita. Kita katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada itu kan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, segala lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biar semua lidah boleh mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Raja kita. Biar kita semua boleh meninggikan Dia sebagai Raja, sebagai Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja.
selalu semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita masuk ke dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh sekali lagi Tuhan diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama Tuhan di acara Saint Petra ini Tuhan. Biar Engkau yang berkati kami Tuhan, biar Engkau yang pimpin kami Tuhan, agar kami boleh sama-sama belajar tentang firman-Mu malam hari ini Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami hati yang rindu untuk mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Kau urapi, agar ia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan, agar kami boleh mengerti Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita persiapkan hati kita sekali lagi untuk mendengar firman-Mu. Kita akan angkat pujian berikut ini, katakan lingkupiku. Biar pujian ini boleh mengantar kita masuk ke dalam firman Tuhan malam hari ini. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hanya pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, Dia tempat perlindunganku, Ialah Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab
Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat datang di dalam Sempetra pada malam hari ini. Syukur Saudara kita bisa berkumpul secara online. Dan dalam 4 minggu ke depan, Saudara, kita akan ada pembinaan apologetika. Saudara, apakah Saudara pernah dengar apakah itu apologetika? Secara singkat, Saudara, apologetika itu adalah artinya cara untuk mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan iman Kristen kita, atau dapat dikatakan pembelaan terhadap iman Kristen. Ini sebenarnya diperlukan ketika saudara bertemu dengan orang lain yang mungkin tidak seagama dengan kita, dan ada yang mempertanyakan, mensalahpahami, dan juga mungkin mengkritisi akan iman Kristen kita. Maka kita sebagai orang Kristen, kita perlu untuk menjelaskan tentang iman Kristen kita dengan benar. Maka dari itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan mengerti tentang iman Kristen kita, tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, dalam sesi minggu ini membahas tentang mengapa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Allah lain selain Dia, yang akan dibawakan oleh penginjil Vincent Tanzil. Nah, saya rasa Bapak Ibu Saudara jauh lebih mengenal Pak Vincent daripada saya. Nah, saudara, Pak Vincent sudah menyelesaikan studi di Master of Arts di bagian filosofi di Biola University. Nah, ini ketika dia berada di LA, ketika dia melayani juga di ICLA. Nah, saat ini beliau sudah pindah ke New York dan mengambil PhD di filosofi di Rochester, New York. Nah, baik saudara, saya ingin mempersilakan untuk Pak Vincent untuk menyampaikan sesi pada malam hari ini. Kiranya kita dapat diberkati lewat sesi ini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan pada hari ini. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, topik kita hari ini adalah mengapa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan sekilas saja bahwa saya sempat melayani di Ho Kim Tong di Los Angeles. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah ada yang dari IEC Los Angeles, apakah ada yang hadir di sini atau tidak, tapi saya sempat melayani di sana selama sekitar 3 tahun, begitu ya. Jadi senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara yang ada di berbagai tempat lainnya di Indonesia. Baiklah, tadi seperti yang sudah dikatakan, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar yang saya harap kita semua sebagai orang Kristen, dan tentu panitia mengharapkan sebagai orang Kristen kita bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, hanya saja ada sebuah perkecualian di sini. Nah, dengan waktu yang diberikan kepada saya tidak mungkin bisa menyampaikan secara persis kenapa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Karena itu adalah pertanyaan yang sebenarnya sangat panjang, gitu ya. Tapi yang saya akan sampaikan, semoga tidak kecewa, begitu, adalah mengapa kalau Yesus adalah satu-satunya Tuhan, itu bukan masalah. Oke ya, jadi saudara kita perlu membedakan itu dulu. Karena pertanyaannya itu ada banyak, bisa dilihat dari berbagai sisi. Seluruh rangkaian 4 pertanyaan ini nanti ujungnya akan menunjukkan kenapa kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Tapi yang saya punya pada hari ini itu adalah secara khusus akan berbicara untuk mengatakan bahwa kenapa kalau misalnya Yesus adalah satu-satunya Tuhan, kita tidak akan punya masalah secara filosofis, begitu ya. Oke. Baik. Ini sudah sebentar ya, saya sudah lama tidak mengatur dengan Zoom begini. Saya kadang-kadang agak masih gitu ya. Oke. Baik. Ini adalah beberapa hal. Nah, pertama-tama kita harus clear dulu tentang definisi. Saudara, pluralitas agama itu adalah fakta kemajemukan agama secara sosial. Tidak ada seorang pun di dunia ini, tidak ada seorang pun di Indonesia yang akan menentang ini. Itu adalah fakta, bahwa agama itu ada banyak, saudara ya. Yang kedua, itu adalah yang lebih banyak diperdebatkan, yaitu adalah soal pluralisme agama. Ada kata ismenya di situ. Itu artinya adalah sebuah paham, begitu ya. Pluralisme agama itu adalah sebuah interpretasi filosofis strip teologis terhadap kemajemukan agama. Nah, ini yang biasanya jadi problem. Nah, saya paham sekali bahwa di Indonesia biasanya di berita-berita atau di percakapan nasional biasanya dibicarakannya menggunakan kata pluralisme agama itu untuk mengacu kepada pluralitas agama. Nah, itu
Nggak masalah aja. Cuma perlu clear bahwa di sesi ini yang saya bahas itu adalah yang nomor 2 di situ. Begitu ya. Nah, untuk memahami apa pluralisme agama ini, kita perlu memahami sebelumnya terlebih dahulu tentang agama-agama setidaknya yang dianggap sah di Indonesia. Nah, saudara, kita melihat bahwa di Indonesia itu kan ada sangat banyak agama, begitu ya. Ada sangat banyak agama, minimal ada 6 yang sudah disetujui. Yaitu misalnya adalah yang pertama tentu adalah Kristen, kemudian ada Islam, kemudian ada Katolik, meskipun Katolik dan Kristen itu kurang lebih sama. Kemudian ada agama Buddha, dan kemudian ada agama Konghucu yang baru-baru ini disahkan. Saya nggak tahu, saya sudah 4 tahun di Amerika Serikat, saya tidak tahu apakah ada lagi yang dilegitimasi yang baru, tapi setidaknya dari 5 itu adalah yang dianggap sah di Indonesia. Nah, apakah cuma itu agama yang ada di Indonesia? Saya tidak tahu, tapi dugaan saya mungkin ada agama-agama lain yang mungkin sangat minoritas, kelompoknya sangat kecil sekali di Indonesia, tapi tidak dianggap sah, dan mungkin mereka bernaung di bawah payung agama-agama lain. Sebagai contoh, misalnya kita tahu Tridharma, gitu ya. Ada juga misalnya ada Taoisme. Taoisme itu mereka berpayung biasanya di bawah Konghucu atau di bawah agama Buddha. Meskipun kalau kita tanya secara spesifik apakah mereka beragama Buddha, mereka akan bilang, enggak, kami itu bukan agama Buddha, kami bukan agama Konghucu, tapi kami ini agama Tao. Begitu ya. Dan kita hari ini, saya akan coba berikan secara sangat singkat mengenai apa itu agama-agama yang ada. Nah, sambil Bapak Ibu mendengarkan saya menjelaskan agama-agama ini, pikirkan jawaban dari 2 pertanyaan ini. Yang pertama adalah pertanyaan ini, saudara. Apakah semua agama sama? Gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang saya yakin pasti sering sekali muncul di dalam kitab penginjilan. Yaitu kalau kita mulai penginjilan, kita bilang bahwa oh Yesus itu Tuhan dan sebagainya, orang akan kemudian semua agama itu loh sama saja. Betul ya saudara ya? Kita sering mendengar seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, pikirkan ini. Apakah mungkin semua agama sama-sama benar? Begitu. Nah, saya akan coba berargumentasi tanpa menggunakan Alkitab. Nah, saya tidak mengatakan bahwa menggunakan Alkitab itu tidak boleh. Saya justru menyarankan kalau kita dalam penginjilan itu lebih banyak mengutip Alkitab juga tidak masalah. Tetapi yang saya ingin mau sampaikan di sini adalah begini, bahwa kadang-kadang orang yang dari seberang, mereka kan tidak mau terima kalau kita kutip ayat Alkitab kita. Gitu ya, mereka tidak mau terima begitu saja. Nah, kemudian mungkin mereka ingin tahu apakah ada alasan lain, apakah ada alasan rasional, apakah ada alasan filosofis dan sebagainya yang bisa mendukung bahwa kekristenan itu adalah satu-satunya jalan, begitu. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Nah, ini sesi ini gunanya adalah untuk itu. Nah, sekali lagi ya, saya perlu sampaikan, ini saya duga sering terjadi dalam seminar apologetika. Mungkin Bapak Ibu akan merasa, wah ini udah kelewatan, udah terlalu rumit. Kayaknya aku kalau penginjilan sama orang nggak bakal sampai begini. Nah, Bapak Ibu selalu diingat dan diperhatikan bahwa sesi-sesi apologetika itu gambarannya itu kira-kira adalah kayak belajar kungfu, Bapak Ibu ya. Kalau kita belajar kungfu itu kita latihan berbagai macam jurus, yang kalau kita lawan satu copet, itu kayaknya kebanyakan gitu saudara ya. Kita 1 kali pukul 1 jurus mungkin udah KO copetnya. Tapi kita tetap latihan gitu ya. Kita tetap latihan berbagai macam jurus. Kenapa? Supaya misalnya copetnya juga bisa kungfu saudara ya. Kita bisa tetap menangkis serangan-serangan selanjutnya. Jadi kira-kira sesi ini memang mungkin Bapak Ibu merasa bahwa wah ini kok kayaknya terlalu dalam gitu ya. Nah, kedalamannya itu disengaja supaya nanti kalau misalnya ketemu yang ahli kungfu gitu ya istilahnya, itu Bapak Ibu juga mungkin juga bisa dipersiapkan untuk menjawab lebih lanjut. Dan saya menduga sebagai pemimpin care group, Bapak Ibu juga mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin masih muda dan kemudian kuliah di luar negeri dan kemudian punya pertanyaan banyak, atau mungkin orang tua lain yang juga anak-anaknya punya banyak pertanyaan. Ini gunanya adalah untuk berbicara dengan orang-orang yang seperti demikian pula. Dan juga bisa berbicara kepada orang-orang yang nanti saya akan kasih contoh. Saya pernah obrolan saya pribadi, saya ngobrol sama mahasiswa yang kuliah di Amerika, kemudian saya juga pernah ngobrol sama sopir taksi di Indonesia gitu ya, ngobrol sama keluarga saya sendiri yang juga bukan orang percaya.
ini saya nanti akan kasih contoh-contohnya. Tapi kita perlu landasan teorinya dulu ya. Karena semua praktek itu semua selalu ada landasan teorinya. Nah, sampai sini saya harap cukup jelas. Jadi kita akan mulai survei agama-agama. Pikirkan pertanyaan ini, apakah semua agama itu sama? Nah, saudara-saudara, ini adalah agama Hindu. Nah, kalau saudara-saudara bingung, begitu ya, ini maksudnya apa bahasa-bahasa ini, saya akan jelaskan secara singkat. Nah, saudara, di sini itu adalah, di sini, Bapak Ibu bisa melihat kursor saya? Bisa ya? Oke, baik. Di sini itu adalah, ini adalah sebuah frame, chart itu sebuah tabel yang saya anggap cukup berguna sekali. Saya dapat ini entah dari mana, sudah lama sekali saya dapat. Yang pertama ini adalah soal kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Jadi ini dalam agama Hindu, siapa yang mereka percaya sebagai Tuhan itu ada di sini. Nanti selanjutnya agama Buddha juga di sini, itu adalah siapa yang mereka percaya sebagai Tuhan. Oke? Di sini adalah masalah, begitu ya. Jadi samsara itu adalah sebuah, jadi di kolom kedua di sini adalah masalah, kedua itu adalah obatnya, jadi obat daripada masalah. Ketiga di sini adalah tujuannya, gitu ya. Ini adalah moksa, ini itu adalah tujuan akhir daripada agama tersebut. Nah, supaya kita paham, gampangnya begini, Bapak Ibu ya, kalau orang Kristen, siapa yang dipercaya sebagai Tuhan? Ya, saya nggak apa-apa, nggak usah dijawab ya, nanti malah soalnya bingung kalau Zoom begini. Kalau seminar langsung mungkin lebih enak ya. Sebagai orang Kristen yang kita percaya adalah Yesus gitu ya. Dan kalau mau lebih tepat lagi yang kita percaya adalah Allah Tritunggal, Allahnya. Masalah utamanya apa bagi orang Kristen? Dosa. Bagaimana membereskan masalah kita dari dosa? Jawabannya adalah iman dan kasih karunia, begitu ya. Tujuan akhirnya kita adalah untuk keselamatan, dan keselamatan itu bisa didapatkan di dunia ini juga ya. Barang siapa percaya, hari ini dia diselamatkan meskipun dia belum berangkat ke surga, saudara ya. Kita semua tahu itu, doktrin dasar pemimpin care group pasti tahu semua. Nah, itu perlu kita pahami. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini agama Hindu Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat kontrasnya. Nah, Bapak Ibu, agama Hindu memiliki kepercayaan sangat banyak Allah-Allah ya, sangat banyak dewa-dewi. Nah, Bapak Ibu mungkin dengar Mahabharata, Krishna dan sebagainya. Nah, tetapi beberapa aliran Hindu yang secara lebih bisa dikatakan lebih filosofis, alirannya ada sangat banyak sekali. Dalam aliran Vedanta dan lebih spesifik lagi karena aliran Vedanta ada banyak. Dalam aliran Advaita Vedanta gitu saudara ya. Kalau saudara nggak hafal kata-kata itu semua, no problem ya, ini cuma untuk survei. Dalam tradisi Advaita Vedanta, misalnya gitu ya, mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah satu. Dan Tuhan itu sifatnya nirguna. Nir itu artinya tiada, guna itu bukan tidak ada guna, saudara ya. Guna itu maksudnya adalah tidak ada atribut. Nirguna itu ketiadaan atribut. Nah, ketiadaan atribut itu maksudnya apa? Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu sampai sini udah mulai kayak geleng-geleng. Ketiadaan atribut itu maksudnya adalah Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan. Kita nggak bisa kayak ngomong, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, dan sebagainya. Kata-kata itu, dalam pengertian Nirguna Brahman, itu tidak berarti. Karena Tuhan tidak punya atribut. Tuhan tidak bisa dijelaskan. Gitu ya. Jadi ini adalah pengertian salah satu aliran Hindu setidaknya. Aliran Hindu lain ada yang percaya bahwa Tuhan punya atribut, maka itu disebut sebagai Saguna Brahman. Aliran-aliran kecil lainnya mereka percaya bahwa Tuhan itu direalisasikan oleh satu dewa utama, gitu ya. Dewa utamanya bisa misalnya Wisnu, bisa misalnya adalah Siwa, atau bisa misalnya adalah Brahma, begitu ya. Meskipun yang percaya Brahma itu semakin kecil jumlahnya. Kebanyakan yang percaya, setahu saya terakhir saya lihat itu Siwa, begitu ya. Nah, saudara sudah sampai di sini kita bisa melihat masalah siapa yang mereka percaya sebagai Tuhan mereka yang terutama. Ada yang percaya dewa-dewi seperti Krishna, Wisnu dan sebagainya. Ada yang percaya bahwa semuanya itu adalah Tuhan, gitu ya. Yaitu pengertian Nirguna Brahman, kita semua ini adalah Tuhan, begitu ya.
Dan kemudian kita masuk ke masalahnya. Nah, masalahnya adalah samsara. Bapak Ibu mungkin kepikir kata sengsara, begitu ya. Tapi itu memang kemungkinan memang itu adalah akar kata sengsara kita, Bapak Ibu. Jadi kita ingat ya, bahwa orang Indonesia itu dulu pernah kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kita mungkin ya, saya belum pernah cek ini, mungkin kita menarik kata sengsara itu dari kata samsara dalam bahasa Sanskerta, Bapak Ibu. Nah, samsara menurut orang Hindu itu adalah dunia ini itu sebenarnya penuh dengan, dunia ini itu sebenarnya adalah samsara, Bapak Ibu. Nah, samsara itu artinya apa? Samsara itu adalah lingkaran. Lingkaran perputaran kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sering dengar, ini yang mungkin sering sekali dengar, bahwa apa yang dipercaya agama Hindu dan Buddha, reinkarnasi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa reinkarnasi itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, gitu ya. Sesuatu hal yang, wah, kenapa? Kan enak kalau bisa reinkarnasi, kalau hari ini hidup jadi orang miskin, siapa tahu di kehidupan selanjutnya jadi orang kaya raya. Siapa tahu ya, tapi kenyataannya lahir miskin lagi gitu, saudara ya. Dan kemudian kita merasa, banyak orang bilang bahwa, oh ini adil, gitu ya. Bahwa kalau kamu ditampar hari ini, terus kemudian mati, di kehidupan selanjutnya orang yang nampar kamu itu bakal ditampar sama orang lain gitu ya, karena itu ada sistem karmanya. Nah, itu kerasa adil, saya kasih tanda kutip ya. Saya nggak akan bahas sangat panjang, tapi saudara, saya cuma kasih sekilas-sekilas supaya Bapak Ibu bisa ngelihat perbedaannya. Nah, tetapi Bapak Ibu, bagi orang Hindu yang memahami agama Hindu, samsara itu bukan hal yang bagus sama sekali. Reinkarnasi dan karma itu sesuatu yang buruk, Bapak Ibu. Gambarannya itu adalah begini. Hari ini kita pergi ke roller coaster, putaran pertama, wah asik. Berhenti kita, aduh kok sayang ya, kok sudah berhenti. Bayarnya padahal mahal, gitu ya saudara ya. Kemudian kita mau naik lagi, kedua kali, ketiga kali. Nah saudara bayangkan bahwa itu muter, terus tiba-tiba mesinnya rusak. Muter terus Bapak Ibu, nggak pernah berhenti. Nah, itu sudah bukan roller coaster, bukan menyenangkan lagi, itu mengerikan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kira-kira bagi orang Hindu gambarnya seperti itu. Reinkarnasi 1-2 kali bolehlah gitu ya. Tapi kalau reinkarnasi tidak pernah berhenti, itu tidak menyenangkan lagi Bapak Ibu. Mereka mau keluar dari lingkaran reinkarnasi. Dan itulah yang disebut sebagai tujuan akhir, yaitu moksa. Moksa pengertiannya literalnya adalah bebas. Nah, kebebasan ini, moksa ini, mereka menggambarkannya secara macam-macam, tergantung aliran mereka ya. Ada yang mengatakan bahwa moksa itu adalah seperti kita itu dianggap seperti satu gelas air dilemparkan ke tengah lautan, begitu ya. Maka kita kembali bersatu dengan lautan, yaitu kita kembali bersatu dengan Allah. Bahwa kita sendiri sebenarnya adalah Tuhan dan kita kembali bersatu dengan Tuhan. Gitu ya, itu pengertian Advaita Vedanta misalnya. Ada pengertian lain yang mengatakan bahwa kita tinggal bersama dengan dewa yang kita sembah, misalnya dengan Krishna atau dengan Wisnu atau dengan Siwa, macam-macamnya. Tapi inti yang semuanya sama adalah kita terbebas dari samsara, kita tidak terlahir kembali. Oke ya, itu cukup jelas ya. Nah, bagaimana cara mencapainya? Dengan melakukan yoga. Yoga di sini bukanlah yoga yang di tempat gym Bapak Ibu ya. Yoga di sini maksudnya adalah disiplin. Oke, jadi jangan dibingungkan. Meskipun yoga yang hari ini kita lihat dilakukan di gym itu punya akar Hindu, tapi itu bukan yoga yang dimaksud di sini, Bapak Ibu ya. Jadi itu perlu kita bedakan, Bapak Ibu ya. Yoga yang dimaksud di sini adalah disiplin, minimal ada 4 jalan. Saya tidak akan rincikan terlalu banyak, tapi ada melalui jalan pengetahuan, ada melalui jalan meditasi, ada melalui jalan macam-macam, jalan ritual dan sebagainya. Istilah-istilahnya keren-keren, tapi tidak usah Bapak Ibu ya. Ada Jnana Yoga, Raja Yoga, dan sebagainya. Nah, sampai sini ini adalah agama Hindu. Kembali ingat terus pertanyaan ini, apakah semua agama sama? Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah agama Buddha. Nah, ini agama Buddha mungkin sebagai gereja Tionghoa mungkin banyak di antara kita yang mengenal gitu ya. Nah, bertabrakan dengan pikiran banyak orang, agama Buddha itu sebenarnya percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Gitu ya. Saudara, kalau kita membaca kitab-kitab suci agama Buddha, kita membaca Dhammapada, kita membaca
bagian-bagian dari Tripitaka, saudara akan menemukan bahwa Sang Buddha Gautama itu sebenarnya adalah orang yang tidak suka dengan ide bahwa adanya Tuhan pencipta. Ya, saya sendiri pernah saya kan orang Surabaya, Bapak Ibu ya, saya sering hadir ke festival agama Buddha dan sebagainya gitu. Bukan sering, saya pernah gitu ya. Pernah hadir ke festival agama Buddha dan sebagainya, ngobrol-ngobrol sama panitia setempat, saya mencoba mengkonfirmasi apa yang saya baca di buku. Gitu ya, saya baca banyak buku-buku agama Buddha, saya punya ringkasan Tipitaka, Dhammapada, saya ada di rumah saya di Surabaya, saudara ya. Kemudian saya tanya, benar nggak sih kalau agama Buddha itu tidak percaya bahwa ada Tuhan pencipta? Kemudian panitianya bilang, oh benar, wah kamu nggak seperti banyak orang salah paham, mereka kira agama Buddha itu percaya ada Tuhan pencipta. Sebenarnya enggak, gitu ya. Nah, panjang penjelasannya kenapa mereka tidak percaya ada Tuhan pencipta, tapi kalau mau secara sangat singkat, ini adalah konsekuensi dari ajaran mereka yang disebut sebagai Patika Samutpada, gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu mungkin mendengar bahasa lainnya adalah Pratitya Samutpada. Nah, itu adalah 12 sebab musabab yang saling bergantung. Tidak perlu dihafal, tapi intinya adalah bahwa dunia ini itu adalah hasil sebab dan akibat yang terus. Jadi ini penyebab pertama, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, akibat, sebab, muter. Jadi kalau ditanya apakah ada penyebab pertama, jawabannya tidak ada. Itu ya. Karena tidak ada penyebab pertama, maka tidak ada pencipta, tidak perlu ada. Lalu nggak ada yang pencipta yang pertama kok, saudara ya. Nah, jangan salah, agama Buddha percaya ada dewa-dewi. Tapi mereka tidak percaya ada Tuhan pencipta. Nah, Bapak Ibu mungkin yang agamanya Konghucu atau yang pernah ketemu orang Buddha di teman-teman atau mungkin asalnya dari situ, mungkin pernah dengar misalnya di wihara Mandarinnya itu Ming Santi gitu ya. Kita percaya pada Ming Santi gitu. Nah, Ming Santi itu atau Tien itu sebenarnya adalah serapan agama Buddha. Jadi agama Buddha itu menyerap tradisi Tionghoa yang di mana mereka percaya ada Tien, ada Ming Santi, itu sebenarnya adalah ajaran Konghucu dan ajaran Tao, Bapak Ibu ya. Ajaran agama Buddha sendiri yang murninya, kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, Bapak Ibu pergi ke India, Bapak Ibu pergi ke Sri Lanka, ngobrol sama orang situ, mereka akan bilang bahwa Tuhan pencipta itu tidak ada. Dan hari ini, kalau Bapak Ibu pergi ke wihara-wihara yang agama Buddha sungguh-sungguh gitu ya, mereka akan bilang bahwa mereka tidak percaya ada Tuhan pencipta. Begitu. Nah, masalah utamanya apa? Sebenarnya mirip dengan agama Hindu adalah samsara. Tapi apa masalah? Kenapa kok kita berada di dalam samsara? Jawabannya adalah karena duka. Nah, ini adalah khotbah pertama Sang Buddha Gautama, yaitu 4 kebenaran mulia. Kebenaran pertamanya adalah duka, gitu ya. Dan duka itu disebabkan oleh apa? Singkat cerita, disebabkan oleh kemelekatan. Bagaimana cara kita menghapuskan kemelekatan kita terhadap dunia? Jawabannya adalah 8 jalan kebenaran. Atau dalam bahasa mereka adalah 1 jalan yang beruas 8. Begitu ya. Dan kemudian itu adalah disiplin-disiplin di mana kita harus berpikir benar, berkata-kata benar, bekerja dengan benar, dan seterusnya, dilakukan terus itu dijalani bersama, tujuan akhirnya adalah nirwana. Nah, Bapak Ibu, saya tahu di Indonesia ada tempat kuburan begitu ya, tempat pemakaman itu namanya nirwana ya, seakan-akan itu mirip surga gitu. Tapi sebenarnya pengertian nirwana itu bukan surga, Bapak Ibu ya. Nirwana itu pengertiannya adalah cease to be. Cease to be itu padam. Artinya adalah nirwana itu artinya adalah padam, Bapak Ibu. Apa yang padam? Yang padam itu adalah duka, ya. Nah, Bapak Ibu, secara singkat sekali lagi, ini menarik sekali kalau kita bahas, Bapak Ibu ya. Ini biasa saya pernah dulu seminar di Kalimantan agama Buddha 6 jam, Bapak Ibu ya. Tapi secara singkatnya adalah ketika kita padam, itu maksudnya adalah gini. Menurut agama Buddha, kita itu tidak punya jiwa. Ya, itu namanya doktrin anatta atau anatman begitu ya. Satunya bahasa Pali, satunya bahasa Sanskerta. Jadi begitu kita ini ada hari ini, itu adalah karena nafsu kita, ya tanha namanya, yang membuat kita melekat. Nah, ketika kita mencapai nirwana, itu sama seperti sebuah lilin, yang kalau misalnya kita tutup lilinnya, sehingga tidak ada oksigen,
Oksigennya itu adalah tanha, ya, hawa nafsu. Kalau tidak ada nafsu lagi, apinya masih ada atau tidak? Jawabannya tidak ada, gitu ya. Demikian pula kata Sang Buddha, dia berkata bahwa kalau kita memukulkan besi kepada besi, maka akan timbul percikan api, begitu ya. Dan kemudian percikan api itu hilang, dan dia bertanya, kemanakah api itu pergi? Dan para muridnya bingung, dan kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula lah orang yang mencapai nirwana. Dia akan istilahnya itu lenyap, mencapai sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Jadi lenyap itu bukan pergi ke surga kemudian makan enak, makan anggur gitu Bapak Ibu ya. Itu gambaran yang sangat bahkan makan anggur itu mungkin gambaran Yunani Bapak Ibu ya. Itu adalah gambaran kalau kita mikirkan agama Buddha itu pergi ke surga, itu sebenarnya adalah gambaran dari Kristen dan Islam yang lebih tepat gitu ya. Agama Buddha tidak percaya pergi ke surga. Kristen, saya tidak usah bahas panjang lebar, tadi sudah saya jelaskan. Kita percaya Tritunggal, masalah utama dosa, bagaimana solusinya adalah iman dan kasih karunia, tujuan akhirnya adalah keselamatan. Islam, kita semua tahu, begitu ya. Mereka percaya la ilaha illa Allah, yaitu bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah, gitu ya, dan Muhammad adalah Rasulullah, gitu ya. Jadi kita sering dengarkan itu di adzan, dan itu adalah 2 kalimat syahadat mereka. Ya, kalimat syahadat mereka bahwa tidak ada Allah selain daripada Allah itu sendiri, dan Muhammad itu adalah Rasulullah gitu ya. Nah itu Tuhan itu saking tunggalnya tidak bisa punya kawan lain gitu ya, istilahnya begitu. Dan tentu bagi mereka, dan kalau kita baca Al-Quran, kita akan temukan kenapa kok mereka lumayan anti sama agama Kristen, karena agama Kristen mengatakan bahwa Allah Bapa itu memiliki putra, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Al-Quran mereka, itu sangat spesifik mereka mengatakan Allah tidak mungkin bisa beranak. Saya yakin tinggal di Indonesia, hal kayak gini kita sering sekali dengar. Tapi itu akarnya adalah bahwa Allah itu benar-benar esa, tidak mungkin ada duanya. Gitu ya. Nah, sekali lagi, saya tidak akan berusaha membantahi satu-satu kritik mereka terhadap Kristen, itu kerjaan apologis lain ya. Mungkin kalau Pak Bejo kapan-kapan datang lagi gitu ya. Tapi saya hanya menjabarkan secara netral apa aja paham mereka. Masalah utama mereka adalah dosa atau khilaf, kita dilahirkan baik, kemudian kita lupa akan Islam kita, yaitu akan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita membereskan itu? Dengan melakukan 5 rukun Islam, percaya 6 rukun iman. Dan kemudian tujuan akhirnya adalah apa? Surga. Surganya seperti apa persisnya? Bapak Ibu, kita tahu bahwa surga mereka setidaknya berbeda dengan surganya Kristen. Begitu ya. Karena kalau kita di surganya Islam, kita pasti tidak akan bertemu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kalau di surganya Kristen, kita akan bertemu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu ya. Saya cepat saja. Konghucu, ya. Konghucu, saudara kita yang suka belajar sejarah Tiongkok gitu ya, saya pribadi suka begitu ya. Saya dulu baca Samkok gitu waktu saya SMA, saya senang sekali baca-baca sejarah-sejarah Tiongkok begitu. Saudara kita tahu bahwa Konghucu, Kongzi, itu dia dari awal itu bukan orang agamawan gitu ya, dia bukan orang yang berniat untuk membuat agama. Nah, Kongzi itu sebenarnya hanya berpikir bahwa Cina pada masa dia itu kok begitu hancur, padahal Cina di masa lalu ada 3 dinasti yang dia sebut di masa lalu, bukan yang Samkok ya, 3 dinasti yang kuno. Dia mengatakan bahwa 3 dinasti yang lampau itu begitu luar biasa bagus gitu ya. Dan dia mikir kenapa kok sekarang Cina kok tidak sebagus itu? Maka akhirnya dia memutuskan untuk menuliskan tulisan-tulisan dia, ajaran-ajaran dia, yang sebenarnya adalah mencontoh dinasti-dinasti Cina masa lampau, supaya dinasti Cina masa dia hari itu bisa menjadi lebih baik. Jadi istilahnya itu melihat ke belakang supaya bisa maju ke depan. Wah, istilahnya bagus ya Bapak Ibu ya. Kita melihat ke sejarah masa lampau supaya kita bisa maju dengan lebih baik. Nah, apa yang dipercaya oleh Kongzi dengan kata lain, itu hanyalah apa yang dipercaya oleh orang Chinese dari zaman dahulu, Bapak Ibu ya. Jadi Kongzi tidak membuat agama baru, Kongzi hanya
membabarkan ulang apa yang sudah lama dipercaya oleh orang Tionghoa. Jadi itu yang perlu kita pahami. Kongzi tidak membuat ajaran baru, Bapak Ibu ya. Dia mengulangi apa ajaran Chinese dari zaman dahulu kala. Begitu. Dan nanti ini akan tersebar di Korea dan Jepang, dan karena itu Korea dan Jepang juga punya akar Konghucunya meskipun tidak sekuat di Cina. Nah, apa yang dipercaya oleh Kongzi yaitu bahwa ada Tian. Dia sendiri mengatakan bahwa dia diutus oleh Tian, begitu ya. Dan karena itu dengan argumen itu mereka berargumen bahwa mereka adalah sebuah agama dan karena itu patut untuk disahkan di Indonesia sebagai sebuah agama. Maka Kongzi disebut nabi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara rinci dan ngobrol sama orang-orangnya, mereka bilang nabi di sini maksudnya bukan berfirman seperti dalam Alkitab atau seperti di dalam Al-Qur'an gitu ya. Nabi di sini maksudnya adalah bahwa dia utusan daripada Tian. Gitu ya. Nah, bagi Kongzi, karena kita lihat problem dia utama itu adalah masalah Cina pada masa dia kok begitu berantakan, begitu bobrok, maka masalah utama bagi Kongzi itu bukan masalah agama sebenarnya, tapi masalah budaya, yaitu adalah amoralitas. Orang-orang itu hidupnya sangat berantakan. Maka diusulkan oleh Kongzi, bagaimana cara kita membereskan semua ini, yaitu adalah Li dan Ren. Nah, ada macam-macam gitu ya dalam Li dan Ren ini. Saya sendiri juga sudah lama sekali sejak saya baca-baca ini. Tapi intinya adalah itu beda sama Kristen, sama Islam, sama Buddha, sama Hindu, Bapak Ibu ya. Itu adalah kayak misalnya relasi antara suami dan istri, relasi antara papa dengan anak, gitu ya, relasi antara saudara, relasi antara saudara. Itu Kongzi itu sangat detail sekali etiketnya, gitu ya. Bahwa kita kalau relasi itu harus ada diatur sedemikian rupa supaya semua relasinya itu baik. Dan hari ini sebenarnya kalau kita sebagai orang keturunan Tionghoa ataupun misalnya punya pengaruh Tionghoa gitu ya, kita akan sering temukan ajaran Kongzi ini masih dilakukan. Oh, dia lebih tua. Kalau lebih tua panggil Ko, Cie gitu ya. Atau kalau orang tua lebih tua panggil, harus lebih hormat dan sebagainya. Itu juga ajaran Kongzi. Gitu ya, kemudian macam-macamnya. Dan itu ada yang kontroversial juga, misalnya dalam ajaran Kongzi, seorang wanita itu adalah waktu dia masih muda, dia tuannya dia adalah papanya, waktu dia sudah menikah, tuannya dia adalah suaminya, waktu anak laki-lakinya sudah tua, tuannya dia adalah anak laki-lakinya. Nah, saudara, itu banyak orang hari ini yang membela untuk ekualitas, untuk membela kesetaraan gender, akan mengatakan ini problematik gitu ya. Tapi itulah apa yang mereka ajarkan di kitab utama mereka. Tujuan akhirnya adalah Junzi. Ya, saya juga tidak terlalu sangat paham Mandarin, tapi seingat saya di sini itu artinya adalah menjadi manusia bermoral. Nah, saudara perhatikan bahwa dalam semua ini tidak ada satupun penyebutan soal pergi masuk surga. Tidak ada satupun sebutan soal kalau mati kita pergi kemana, gitu ya. Kenapa? Karena memang Kongzi tidak pernah memikirkan soal agama dalam pengertian yang sebelumnya kita bahas. Kongzi hanya memikirkan gimana caranya Cina di sini bisa menjadi bagus, begitu. Dan Kongzi pernah ditanya, menurutmu kalau kita mati kita kemana? Dan kemudian dia bilang, hidup saja saya belum paham, kenapa tanya hidup setelah kematian? Begitu kira-kira. Itu ya, dan saya pikir itu dan saya sama sekali tidak mengatakan bahwa Kongzi tidak bijak. Itu kalimat yang sangat bijaksana untuk orang yang belum memahami iman Kristen. Saya pikir itu sangat bijaksana sekali bahwa kenyataannya ada hal-hal yang kita tidak tahu dan kita perlu pernyataan Tuhan untuk memahami hal-hal yang sudah di luar itu semua, begitu ya. Jadi itu bisa salah satu jembatan untuk ngobrol sama orang Konghucu. Nah, Bapak Ibu, sudah survei singkat ya, memakan waktu sekitar setengah jam lebih. Nah, Bapak Ibu, semua agama, saya cepat saja, kalau kita lihat sekilas begini, mempelajari secara sekilas pun akan menunjukkan bahwa semua agama itu tidak sama, Bapak Ibu ya. Hari ini kalau Bapak Ibu ketemu orang yang ngobrol sama orang itu bilang semua agama sama, Bapak Ibu tinggal sebutin salah satu agama, langsung beres Bapak Ibu, jelasin. Ya, saya misalnya ngobrol sama sopir taksi gitu ya. Waktu itu saya masih mengajar di Universitas Kristen Petra sebelum saya berangkat.
Terus kemudian ditanya gitu sama sopirnya, oh sampean ini mahasiswa ya? Oh enggak, saya dosen gitu ya. Wajahnya masih muda soalnya ya. Oh saya dosen. Oh ngajar apa sampean gitu ya? Ngajar apa? Oh saya bilang ngajar filsafat agama. Ya ini materi ajaran kuliah saya sebenarnya. Kemudian dia bilang, oh agama. Ya semua agama lah sama aja gitu ya. Semua agama kan sama aja. Terus saya bilang, oh maksudnya sama aja itu bagaimana Pak? Oh gini loh, saya ini kan Muslim, tapi saya punya saudara itu Kristen. Jadi nggak masalah ya, agama itu apa aja nggak masalah. Terus saya bilang, oh Bapak Muslim ya, jadi menurut Bapak Yesus itu Tuhan? Nah langsung hening Bapak Ibu ya. Langsung dia bilang, oh ya gimana ya ngomongnya ya. Ya enggak lah, bukan Tuhan. Ya dia kan nabi begitu. Oh Pak, tapi orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan loh Pak. Dia langsung jadi nggak enak Bapak Ibu ya. Tapi dia langsung juga kepikiran, oh iya saya pernah dengar itu, tapi semua agama sama aja. Terus saya tanya, loh Pak, terus samanya di mana Pak? Lah wong Yesus menurut orang Kristen Tuhan, menurut orang Muslim enggak Pak. Dia akhirnya mikir, ya mungkin nggak sama di situnya kali ya. Terus saya tanya, loh, terus sama di mananya Pak? Kalau boleh tahu Pak, saya penasaran. Dia mikir kayak, ya sama-sama percaya ada Tuhan toh. Terus saya bilang, loh Pak, ada agama yang nggak percaya ada Tuhan loh Pak. Terus dia bilang, wah agama apa itu? Pasti salah itu agamanya. Loh, ada Pak, agama Buddha Pak. Gitu. Kemudian, oh masa sih? Ah sembarang loh, saya ini loh Pak dosen gitu ya. Terus saya ngajar filsafat agama. Terus oh gitu ya, beda ya. Iya Pak, beda Pak. Makanya agama-agama beda harusnya kalau ada yang benar harusnya cuma satu Pak gitu. Oh gitu ya. Sayangnya kita sudah sampai Bapak Ibu ya. Tapi itu salah satu bagaimana kita bisa ngobrol Bapak Ibu ya. Kita kalau lihat ini yang saya kasih tahu Bapak Ibu ini sebenarnya adalah materi yang sangat dasar sekali. Kita cari di internet, Wikipedia pun ada semua ini Bapak Ibu. Pernyataan yang keliru adalah pernyataan ini. Semua agama pada dasarnya sama. Itu salah. Lebih benar adalah mengatakan begini. Semua agama tampaknya sama di permukaan. Sama-sama punya tempat ibadah, sama-sama ada pemimpin ibadah, sama-sama punya kitab suci. Tapi kalau kita lihat pada dasarnya, mereka berbeda. Ya, ini yang perlu dihafal baik-baik. Semua agama tampak sama di permukaan, tapi beda pada dasarnya. Nah, kalau kita sudah memahami itu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua agama bisa sama-sama benar? Nah, jawabannya adalah sebenarnya saya mengajar ini sama mahasiswa saya, Bapak Ibu ya. Semua mahasiswa saya, begitu sudah dijelaskan satu-satu agama-agama ini dengan sedikit lebih terperinci seperti tadi, langsung bilang, "Nggak mungkin Pak, semuanya sama-sama benar." Karena kenapa? Kebenaran pada dasarnya bersifat eksklusif. Begitu ya. Kebenaran itu selalu eksklusif, Bapak Ibu. Kalau misalnya orang mengatakan, apakah kamu Vincent Tanzil? Saya akan jawab, iya. Gitu ya. Maka berarti saya Vincent Tanzil itu benar. Kalau ada orang misalnya datang ke saya terus panggil saya Edwin, gitu ya, atau panggil saya Puspo, gitu, atau panggil saya siapa lagi yang lain, saya akan bilang bahwa salah. Nama saya Vincent. Kalau saya Vincent Tanzil itu benar, maka semua nama lain yang dipanggil kepada saya yang bukan Vincent Tanzil otomatis salah. Sederhananya gitu aja, begitu ya. Apakah saya sedang berada di Rochester, New York, gitu ya, di Amerika Serikat? Kalau misalnya itu benar, maka kalau ada orang bilang, oh Vincent sekarang lagi di India, sederhana aja, dia salah. Ini bukan kita mau sombong-sombongan, bukan kita mau arogan-aroganan. Tapi kalau satu kalimat itu benar, yaitu misalnya Yesus adalah Tuhan, kalau misalnya Yesus adalah Tuhan, maka maaf kata, semua kalimat yang bertentangan dengan kalimat Yesus adalah Tuhan, itu salah. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian mengatakan bahwa semua agama itu benar, itu sama saja dengan mengatakan semua agama itu salah. Bapak Ibu. Kenapa? Saya kalau mengatakan semua agama benar,
maka akan ada banyak kasus-kasus yang aneh. Saya kasih contoh ya, dan saya dapat ilustrasinya dari Pak Bejo, dosen sekarang sudah di Amerika juga ya, dia di Kentucky. Tidak ada kaitan sama fried chicken, Bapak Ibu ya. Pak Bejo pernah memberikan ilustrasi yang saya pinjam, ini bagus sekali. Bayangkan ada satu bis, isinya bis itu adalah penganut-penganut agama dari semua agama-agama yang Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Pokoknya orang-orang yang sangat sangat getol dengan agama mereka, istilahnya gitu. Kemudian bayangkan aja, ini cuma imajinasi aja Bapak Ibu ya. Bayangkan terjadi kecelakaan, kemudian semua orang di dalam bis itu, baik yang Islam, Kristen, Konghucu, ngomong-ngomong juga ada orang ateis, ya orang nggak percaya Tuhan. Kemudian ada sopir bisnya, itu yang masih nggak yakin. Yang mana ya, yang benar gitu ya, dari agama-agama ini. Terus kemudian meledak bisnya, semuanya meninggal. Pertanyaannya adalah, dan ini Bapak Ibu bisa pakai dalam penginjilan, pertanyaannya adalah, orang Hindu pergi kemana setelah mati? Maka orang itu akan jawab, oh pergi reinkarnasi. Orang Buddha pergi kemana setelah mati? Oh ya harus, kalau dia udah mencapai nirwana, dia embuh kemana gitu ya. Tapi kalau dia belum mencapai nirwana, ya dia akan terlahir kembali begitu ya. Kemudian misalnya orang Muslim kemana? Pergi ke surga. Orang Kristen kemana? Ya juga ke surga. Tapi surganya beda. Pertanyaan lebih lanjut. Orang Konghucu kemana? Tanda tanya besar gitu ya saudaranya. Pertanyaan lebih lanjut lagi. Orang ateis kemana? Pertanyaan lebih lanjut lagi. Orang yang nggak yakin agamanya apa, itu pergi kemana? Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat ada problem begitu ya. Bahwa kalau semua agama itu benar, akan aneh sekali Bapak Ibu dunia ini. Maka kalau semua agama benar, setiap orang bisa pergi ke tempat tujuan akhir sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saran saya adalah jangan ikut Kristen, jangan ikut Islam, jangan ikut Buddha, jangan ikut apa-apa. Bikin aja agama kamu sendiri. Soalnya kamu bisa pergi kemanapun yang kamu percaya. Maka bikin aja surga Anda sendiri, yang Anda paling suka. Kan orang-orang kadang-kadang juga ngobrol ya, wah kalau di surga cuma main harpa setiap hari, sama nyanyi paduan suara, apalagi kalau orangnya suaranya jelek kayak saya gitu ya. Saya dulu waktu di Seminari Alkitab Asia Tenggara, kur paduan suara itu saya paling jengkel gitu ya. Karena saya merasa saya sangat sama sekali tidak qualified, tapi diwajibkan begitu ya. Maka kita akan merasa surga kok nyanyi tok gitu, kok rasanya kurang seru gitu ya. Saya pengen surganya itu misalnya bisa mancing setiap hari gitu ya. Surganya itu misalnya toko saya laku setiap hari gitu. Saudara bikin aja agama sendiri. Kalau misalnya kita bisa pergi ke manapun yang kita percaya. Saya harap itu bisa dipahami. Dan kemudian yang selanjutnya, setiap agama selalu memiliki dimensi satu-satunya. Orang Kristen itu suka merasa bahwa, aduh, kok aku ini dibilang, kok aku merasa sombong ya mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Saudara, sebenarnya bukan cuma kita yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan menuju keselamatan. Sebab kalau saudara tanya orang Muslim, bisa nggak kita masuk surganya Islam, tapi kita percaya Tuhan Yesus? Mereka bilang nggak bisa. Harus melakukan 5 rukun Islam, percaya 6 rukun iman. Saudara tanya sama orang Buddha, boleh nggak, bisa nggak saya mencapai nirwana sambil saya menyembah Krishna? Orang Buddha akan bilang nggak bisa. Kamu harus melalui 8 jalan kebenaran. Anda tanya orang Hindu, bisa nggak saya mencapai mencapai surganya orang Kristen dengan melakukan yoga? Ya orang Hindu akan bilang, ya nggak bisa, Rek. Gitu ya. Itu kira-kira kayak gini, saudara. Orang selalu berpikir bahwa agama-agama itu adalah 5 bis yang menuju ke tujuan yang sama. Salah. Yang benar adalah agama-agama itu adalah 5 bis yang menuju ke tujuan masing-masing. Satu ke Cipanas, satu ke Bandung, satu ke Surabaya, satu ke Bali, gitu ya. Mereka pergi ke tempat masing-masing. Kalau mau ke Bali, jangan naik bis yang ke Cipanas. Kalau mau ke Cipanas, jangan naik bis yang ke Surabaya. Dan agama-agama itu sebenarnya seperti itu. Dan Bapak Ibu ini sama sekali, kalau Bapak Ibu ketemu pemuka-pemuka agama yang memahami agamanya dan agama orang lain, ini semua sudah nyata jelas sekali. Begitu ya.
Tidak akan ada yang membantah ini, Bapak Ibu. Setiap agama itu selalu mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya jalan menuju ke tujuan akhir mereka. Anda tidak bisa mencapai tujuan yang mereka anggap adalah tujuan akhir dengan naik ke bis yang lain. Bisa dipahami ya, kedengaran semua logat Jawa semua ya, nggak tahu kenapa bis yang lain. Dan saya berikan sebuah contoh, Dalai Lama, orang yang suka mengatakan Dalai Lama itu adalah orang yang toleran, dan dia memang orang yang toleran. Nanti kita akan bahas soal toleransi. Dan dia mengatakan dengan gamblang sekali, saya kasih judulnya di situ, umat Buddhis tidak menerima adanya pencipta, orang Kristen mendasarkan filsafat pada teori tersebut. Orang Buddha tidak percaya ada pencipta, Bapak Ibu. Orang Kristen mengatakan bahwa ada pencipta, dan pencipta itu adalah pencipta yang harus kita sembah dan kita puja. Begitu. Dan kemudian ini ada panjang, secara singkat intinya bagi Dalai Lama adalah bahwa filsafat daripada Kristen dan filsafat agama Buddha itu bertabrakan dalam pengertian soal pencipta. Tapi dia bilang, kalau tujuannya itu sama lah, inilah keyakinan saya. Nah, saudara perlu perhatikan, tujuannya menurut Dalai Lama ini, karena bagi dia agama itu pokoknya soal berbuat baik. Gitu ya. Nah, apakah orang Kristen agamanya tujuannya untuk berbuat baik saja? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita cuma tujuannya berbuat baik, kenapa percaya Tuhan? Jadi orang ateis kita juga bisa berbuat baik, Bapak Ibu. Banyak orang ateis yang lebih baik daripada orang beragama. Orang beragama banyak yang kena skandal. Begitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, dia ditanya, nah, menurut kamu siapakah Yesus Kristus itu? Akhirnya dia cuma bilang bahwa Yesus adalah seorang bodhisattva yang memiliki very high spiritual realization, yaitu orang yang sangat tinggi pencapaiannya secara spiritual. Perhatikan Bapak Ibu, bodhisattva itu bukan Tuhan. Bodhisattva itu bahkan bukan Buddha. Jadi menurut Dalai Lama, Yesus itu sendiri pun tidak sampai menjadi Buddha, Bapak Ibu. Bodhisattva adalah orang yang berupaya untuk mencapai kebudaan, tetapi belum mencapainya. Nah, contoh bodhisattva yang sangat terkenal itu sebenarnya adalah Kuan Im, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Kuan Im itu sebenarnya belum menjadi Buddha, begitu. Oke, lanjut aja. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa yang mengatakan bahwa bahwa setiap agama-agama ini sendiri juga sebenarnya berbicara hal-hal yang kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu mendengar, oh tapi kata orang agama X itu adalah, ya X itu Anda bisa ganti. Kata orang Muslim, Islam itu gini. Kata orang Buddha, Buddha itu gini. Dan mungkin tabrakan sama apa yang saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, saya perlu sampaikan begini. Ini kenyataan yang menyedihkan tetapi benar. Itu ya. Tidak semua orang beragama memahami agamanya sendiri. Orang Kristen pun seringkali juga bingung soal agamanya sendiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya pernah dengar katanya ada guru agama di sebuah kota di nun jauh di sana, bukan di Bandung yang jelas, ditanya, kenapa Kristen itu benar? Ya pasti benarlah Kristen. Kenapa? Soalnya Tuhannya kita 3. Loh, terus kenapa kalau Tuhannya 3 kita itu benar? Iyalah kalau tawuran menang kita, soalnya kita ada 3. Sama yang lain kan Tuhannya cuma 1. Waduh, itu ngawur Bapak Ibu. Itu ngawur, nggak karu-karuan gitu. Padahal dia guru agama gitu ya. Jadi, saudara jangan langsung telan mentah orang bilang kata orang agama X itu begini gitu ya. Karena tidak semua orang beragama memahami agamanya sendiri. Bahkan pemuka agama pun bisa menyampaikan pemahaman yang mungkin tidak diterima oleh mayoritas pemeluk agama tersebut. Gitu ya, saudara misalnya ketemu di Indonesia tokoh-tokoh Muslim yang sangat terkenal menyampaikan sesuatu tentang agamanya, tapi Bapak Ibu mungkin pikir wah bagus ya, tapi ternyata sebenarnya di kalangan masyarakat orang bilang itu salah. Nah, saudara bisa lihat ya, kadang ada perbedaan kayak begini. Kita harus hati-hati untuk mengatakan apa yang benar-benar dipercaya agama orang ini. Nah, tapi yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu, saya pikir cukup aman untuk dikatakan bahwa itu diterima oleh mayoritas pemeluk agama yang masing-masing saya jelaskan tadi. Karena yang saya sampaikan tadi itu adalah kalau boleh dibilang ajaran inti
daripada agama-agama tersebut. Biasanya mereka berbeda pendapat pada ajaran-ajaran yang bukan inti. Misalnya, kita orang Kristen sama orang Katolik, kita sama-sama percaya loh, Tritunggal. Sama-sama percaya dosa, percaya iman dan kasih karunia. Tapi mungkin kita ada beda pendapat soal perincian, maksudnya iman dan kasih karunia dalam pengertian Katolik itu apa. Termasuk orang Muslim. Orang Muslim mungkin bisa berbeda pendapat dalam beberapa hal yang bukan inti. Termasuk orang Hindu, mereka bisa berbeda pendapat soal ini, dan itu, dan sebagainya. Saya harap bisa dipahami. Nah, maka kalau kita ketemu orang bilang, agama X bilang gini, apa yang harus kita bilang? Tanya aja, oh iya ta, benar ta? Apakah benar seperti demikian? Gitu ya. Dan kita kemudian bisa juga bilang bahwa saya pernah dengarnya begini. Bagaimana kalau kita sama-sama cek yang mana yang benar? Gitu, saudara ya. Jadi nggak perlu sungkan, nggak perlu juga keras kepala bilang, enggak, pasti benar saya. Gitu ya. Tanya aja, oh kok bisa kamu yakin bahwa itu benar? Sayangnya saya dengarnya kayak gini. Kamu dengarnya kok kayak gitu. Gimana kalau kita sama-sama cek yang mana yang benar? Sekarang gampang kan ngecek, langsung buka handphone, bisa dicek. Begitu. Oke? Nah, ini saya skip saja. Ini agak rumit. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tanya jawab umum, itu ya, frequently asked question, mengevaluasi agama Bapak Ibu itu adalah hal yang wajar. Sebab kita secara sadar atau tidak sadar selalu menilai agama-agama yang ada. Nah, saya sering sampaikan ini kepada mahasiswa saya. Saya kasih tugasnya di ujian, Bapak Ibu ya. Ujiannya saya suruh begini. Tuliskan satu agama yang bukan agama Anda, yang menurut Anda mungkin benar. Dan kalau misalnya agama Anda ternyata salah, Anda akan menjadi orang agama itu. Gitu ya. Saya cukup kaget Bapak Ibu ya, dan saya cukup gembira, saya harap mereka akhirnya benar-benar melakukan. Banyak yang mengatakan mereka misalnya dari agama Buddha, agama Islam gitu ya, agama macam-macam. Mereka bilang, ya kalau agama saya salah, saya mending masuk Kristen. Kristen soalnya kelihatan paling masuk akal. Gitu. Dan puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, saya setidaknya ada beberapa yang ragu-ragu gitu ya. Kemudian akhirnya dia Katolik gitu ya, kemudian dia nggak terlalu yakin-yakin amat Katoliknya, tapi masuk kelas ini dia pikirkan semua agama sama aja. Kemudian saya bahas agama-agama, dia mikir, wah salah saya ya, berarti harusnya satu agama yang benar. Terus dia mikir, loh Pak, terus Kristen kok bisa benar gimana? Nah jawabannya kalau menurut dia ya tentu adalah ikuti kelas ini sampai terakhir. Di terakhir saya berikan argumen kenapa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau untuk Bapak Ibu, ikuti seminar ini sampai akhir, Bapak Ibu ya. Nanti akan dijelaskan kebangkitan Tuhan Yesus itu salah satu adalah alasan yang terutama untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi wajar Bapak Ibu ya, mengevaluasi agama itu wajar. Bapak Ibu, kita cuma sungkan aja ngomong, tapi setiap hari kita mikir kok, mana agama yang menurut kita lebih masuk akal, mana agama yang menurut kita lebih nggak masuk akal. Itu wajar. Ini saya tekankan terus kepada mahasiswa saya. Kita harus berani kritis untuk menilai agama-agama, termasuk agama kita sendiri. Kedua, itu wajib. Kenapa? Sebab ada sangat banyak agama, Bapak Ibu. Dan beberapa dapat berimplikasi penting terhadap kehidupan sosial maupun pribadi. Contohnya itu adalah gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau beli mobil, Bapak Ibu pasti akan baca-baca dulu. Benar ya? Akan lihat-lihat dulu. Tanya-tanya teman, mobil mana yang kira-kira nggak bikin bangkrut, gitu ya, saudara ya. Karena kan misalnya, saya misalnya di sini, pernah beli Bapak Ibu Honda Civic, ya sebelahnya adalah BMW. BMW-nya lebih baru lagi tahunnya, tapi harganya sama Bapak Ibu. Satunya Honda Civic 2003 manual, satunya apa itu BMW 2005 kalau nggak salah, gitu ya, 2005 dan automatic. Tapi harganya sama. Saya kan ya namanya juga manusia Bapak Ibu ya. Kalau naik BMW kan lebih keren gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mikir, oh terus saya tanya sama orang-orang gitu ya, enaknya beli BMW atau Civic gitu. Dua-duanya harganya sama-sama drop murah gitu ya, soalnya mobilnya udah kondisinya lumayan menyedihkan Bapak Ibu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama orang-orang bilang, lah ya gini loh, ya kalau kamu punya kebanyakan duit, beli BMW aja gitu ya, kan keren. Dan
Tapi kalau kamu nggak punya banyak duit, beli Honda Civic aja. Kenapa? Soalnya BMW kalau rusak, itu gawat. Bayarnya itu bisa lebih mahal dari mobilnya. Gitu ya. Maka akhirnya saya beli Honda Civic, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya, kita kalau misalnya kayak mau beli mobil, uang kita terbatas, kita mikir, dan kita diskusi, yang mana yang benar gitu loh, yang mana yang paling reliable. Kita mau beli rumah, apalagi keluarnya MM-an, kita juga mikir, waduh, kadang perlu ditimbang-timbang berbulan-bulan. Tapi heran, orang kalau bicara soal agama, yang ada implikasinya soal perpuluhan, implikasinya soal zakat, implikasinya soal bahkan apa itu terorisme, implikasinya bahkan soal apa itu pergi ke ibadah setiap hari Minggu, bahkan implikasinya setelah kematian. Orang-orang mikir, nggak penting, nggak usah dibahas. Kan aneh ya Bapak Ibu ya. Lawang beli BMW aja kita mikirnya bukan main, tapi begitu memilih agama kita malah mikirnya nggak usah terlalu dibahas. Itu saya pikir sikap yang keliru. Justru ini adalah pertanyaan yang sangat mendesak dan penting bagi setiap daripada kita. Ini saya pakai untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa saya untuk memikirkan apakah kamu mau tetap stay di dalam agama kamu sendiri. Begitu ya, apakah itu pilihan yang bijaksana? Saya tidak bilang kamu harus pindah agama, gitu ya. Saya bilang bahwa ada baiknya sudah masuk universitas mulai memikirkan, benarkah saya berada di agama yang benar, gitu. Oke? Ini saya skip saja. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan umum. Saya sadar waktu saya sudah ini sudah saya jam 9 pagi, jam 8 malam ya. Saya ambil waktu setengah jam, saya minta waktunya sejenak untuk saya coba sampaikan pertanyaan umum, sanggahan umum, yang mungkin Bapak Ibu sudah kepikir dan mau tanyakan, gitu ya. Silakan Pak Vincent. Oke. Nah, ada yang misalnya menyanggah begini, oh agama itu nggak ada benar salahnya. Ya, agama nggak ada benar salahnya. Nah, kalau beli mobil ada benar salahnya, beli rumah ada benar salahnya. Agama nggak ada benar salahnya. Cara menjawabnya gini, apa bedanya antara Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Bodhi, Buddhisme mengajarkan bahwa kemelekatan buruk, dan Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Tiga kalimat ini itu sama-sama benar Bapak Ibu. Itu benar Bapak Ibu ya. Jadi yang kalimat pertama, kalimat kedua, sama kalimat ketiga itu sama-sama benar. Kalau saya tiba-tiba bilang Sang Buddha bermeditasi di Cipanas, gitu ya, orang akan bilang bahwa itu salah. Jadi tidak benar untuk mengatakan bahwa agama itu nggak ada benar salahnya. Pernyataan soal agama tidak ada bedanya dengan pernyataan fakta sehari-hari. Bila pernyataan sehari-hari ada benar dan salahnya, maka pernyataan soal agama juga ada benar salahnya. Kalau Bapak Ibu ragu, ini masa sih benar? Percaya saya sedikit ya. Maksudnya kuliah saya itu dalam kerjaannya menilai argumentasi, ya saya kuliah filsafat begitu. Ini percaya saya bahwa ini adalah hal yang dipercaya oleh semua orang yang memahami logika dasar, Bapak Ibu ya. Agama itu ada benar salahnya, Bapak Ibu. Dan juga pikirkan begini, kalau misalnya agama nggak ada benar salahnya, berarti apa dong? Nah, salah satu kandidat utama hal-hal yang nggak ada benar salahnya itu cuma fiksi. Ya, fiksi itu kan nggak ada benar salahnya Bapak Ibu ya. Saya bilang misalnya unicorn itu kayak gini-gini dan sebagainya. Itu fiksi gitu loh. Gimana tahu benar salahnya? Makanya orang bisa bikin ya, ada orang bikin film-film atau novel ditulis ulang ceritanya jadi beda. Nggak ada yang kayak wah demonstrasi ya, apa itu penulisan ulang sejarah, ngawur sejarahnya. Nggak ada. Soalnya apa? Fiksi. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau agama adalah fiksi atau tidak memiliki nilai kebenaran, maka mereka percaya agama dengan sungguh-sungguh patut dikasihani. Bayangkan ada orang dewasa yang percaya bahwa dia adalah Superman. Tidakkah kita malah merasa kasihan dan kita akan bilang, "Weh, jangan," gitu ya. Soalnya kenapa? Nanti satu hari dia lompat gimana, Bapak Ibu? Jadi kalau seseorang itu percaya sesuatu yang salah, kita itu harus prihatin, Bapak Ibu. Karena itu akan membuat hidupnya menjadi keliru. Makanya salah satu tindakan kasih adalah menyampaikan kebenaran meskipun kebenaran itu kadang menyakitkan. Itu ya. Saya yakin kita semua kalau misalnya tahu pasangan kita, misalnya pasangan kita selingkuh, semoga tidak pernah terjadi,
kita pasti mau tahu benar atau tidak itu. Begitu ya. Kita nggak mungkin kayak, alah peduli amat, yang penting dia tetap pulang ke rumah gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya, kita semua tahu kalau itu adalah sesuatu hal yang benar, kita mau tahu kebenarannya. Selanjutnya, kok kamu yakin bahwa kamu pasti benar? Gitu ya. Jawabannya secara filosofis, keyakinan mutlak itu sangat sulit didapatkan, tapi bukan berarti kita nggak bisa yakin tentang apapun. Saudara, yakin mutlak itu susah Bapak Ibu ya. Kalau saudara belajar filsafat, sampai yakin mutlak 100% nggak mungkin salah, itu jarang sekali. Bahkan 2 tambah 2 sama dengan 4 itu, kalau Bapak Ibu masuk filsafat matematika, sebenarnya ada semacam diskusi gitu ya, apakah itu jalan dari aksioma yang tepat atau tidak. Tapi tidak perlu sampai sana. Ya. Nah, keyakinan mutlak itu memang sangat sulit didapatkan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa yakin tentang apapun. Misalnya contoh, Vincent Tanzil lahir di Surabaya lebih meyakinkan daripada Vincent Tanzil lahir di Tokyo. Padahal kedua-duanya mungkin salah. Saudara, bisa jadi saya ternyata lahirnya misalnya di Bandung. Cuma mama papa saya, ya nggak tahu kenapa mereka ngomongin saya terus saja. Ya, kamu lahir di Surabaya kok. Padahal saya lahirnya di kereta api waktu di Bandung. Bisa jadi nggak Bapak Ibu? Mereka mungkin mikirnya, ya daripada lahir di Bandung ngurus surat kelahiran apa babi bu susah, anggap aja lahir di Surabaya. Terus mereka bilangin saya supaya saya jangan keceplosan ngomong sama orang lain. Oh, saya kata papa mama lahir di Bandung. Nanti orang-orang jadi bingung gitu ya. Maka mereka siapa tahu bohongin saya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi loh Bapak Ibu ya. Makanya ada cerita bawang merah, bawang putih, Bapak Ibu. Kira anak kandung, ternyata anak tiri gitu ya. Nah, keyakinan mutlak itu susah loh Bapak Ibu, susah sekali. Nah, tapi kemungkinan bahwa saya lahir di Surabaya itu masih lebih besar daripada kemungkinan saya lahir di Tokyo. Begitu. Demikian pula kemungkinan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, menurut saya, itu lebih besar daripada kemungkinan bahwa agama-agama yang saya sebutkan tadi itu benar. Gitu ya. Bagaimana caranya nanti ikuti seminar ini sampai habis itu ya. Nah, kita yakin Yesus itu Tuhan melalui banyak alasan seperti bukti kebangkitan, perjanjian baru layak dipercaya, argumen tentang keberadaan Tuhan, pengalaman agama, dan sebagainya. Begitu. Saya lanjut. Oke, nah ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau misalnya Vincent Tanzil lahir di Surabaya itu benar, maka Vincent Tanzil lahir di Tokyo itu salah. Karena seorang cuma bisa lahir di satu tempat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau satu doktrin agama benar, maka doktrin agama lain yang berkontradiksi atau yang tidak konsisten dengan itu salah. Logika dasar. Saudara, logika dasar. Lanjut, yang penting adalah buahnya. Nah, kalau ketemu orang mungkin bilang, nggak penting agamamu apa, yang penting perilakumu. Sering dengar itu ya Bapak Ibu ya. Cara menjawabnya adalah begini, kenapa agama cuma dilihat berdasarkan buahnya saja? Soalnya, kalau ateisme menghasilkan buah yang baik, apakah ateisme kemudian benar? Banyak orang akan bilang, oh ya enggak, ateis pasti salah. Itu ya kalau di Indonesia. Kalau di Amerika orang akan bilang, ya betul. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan orang akan bilang, enggak lah. Saya kalau ngobrol sama orang-orang, begitu saya bilang soal ateis berarti benar enggak? Mayoritas akan bilang, enggak lah, ngawur. Hei, ngawur. Saudara, tapi perhatikan, kalau Anda bilang bahwa agama-agama yang penting berbuat baik, maka ateis berarti benar gitu loh. Kalau berbuat baik itu artinya benar, ateis berarti juga benar. Dan berarti orang Muslim benar, orang Hindu benar, orang Buddha benar, orang Konghucu juga benar. Karena banyak orang di dalam agama mereka juga berbuat baik. Dan kita kalau mengatakan semuanya benar, maka kita jatuh ke masalah yang tadi kita bahas. Jadi kita perlu membedakan antara kebenaran sebuah agama dan hasil dari hidup beragama. Ada tidak orang Muslim yang baik? Ada, banyak sekali. Ada nggak orang Kristen yang brengsek? Ada, sayangnya ya. Orang Kristen yang hidupnya sangat tidak baik dan malah menjadi batu sandungan, menghancurkan kehidupan orang lain. Wah, itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuma lihat hasilnya. Lihat apakah agamanya itu benar atau salah. Dua agama yang berbeda bisa menghasilkan buah yang mirip, bahkan sama. Tapi bukan berarti dua agama tersebut sama-sama benar. Orang Kristen dan orang Buddha mungkin hidupnya sama-sama baik, tapi bukan berarti Kristen dan Buddha sama-sama benar.
Begitu. Oke? Oh, beragama sesuai kelahiran aja. Kamu lahir agama Kristen, ya jadi Kristen. Kamu lahir agama Buddha, jadilah Buddha. Nah, ini adalah kesalahan logika. Saya tidak akan bahas panjang lebar. Secara singkatnya gini, kalau kita mau tanya balik. Apakah lahir di keluarga yang percaya bumi itu datar? Maka kita harus tetap percaya bahwa bumi itu datar. Misalnya Bapak Ibu lahir di keluarga saksi Yehova. Apakah kita harus percaya tetap saksi Yehova? Misalnya Bapak Ibu lahir di keluarga yang misalnya menganut sekte sesat. Apakah kita harus percaya sekte sesat itu? Misalnya Bapak Ibu lahir di keluarga yang mengatakan bahwa minum alkohol itu sehat, gitu ya. Apakah kita harus tetap percaya itu? Nah, Bapak Ibu, kita lahir di mana tidak menentukan benar salah sebuah agama. Gitu ya. Maka kita juga bisa tanya, apakah seorang yang toleran dan pluralis juga meyakini keyakinan mereka karena konteks kelahiran? Dan fakta menarik, tidak ada satupun agama Indonesia sekarang yang berasal dari Indonesia. Kalau mau konsisten, kamu beragama sesuai kelahiran aja, maka orang Indonesia harusnya tidak boleh mensahkan 5 agama ini. Karena orang Indonesia zaman sebelum kerajaan Hindu-Buddha, kepercayaan mereka animis dinamis. Harusnya mereka tetap animis dinamis kalau misalnya pernyataan ini benar bahwa kita beragama sesuai kelahiran saja, gitu ya. Dan juga kalau kita mau pakai ajaran ini, maka harusnya orang Indonesia nggak boleh jadi Muslim, nggak boleh jadi Hindu, nggak boleh jadi Buddha, nggak boleh jadi Kristen, gitu ya. Dan ini problematik, gitu ya Bapak Ibu. Bahkan orang Chinese, gitu ya, juga karena orang di Cungko itu Bapak Ibu ya, sebelum zamannya Konghucu, mereka juga sebelum zamannya Kongzi sudah ada Taoisme dan mereka lahir dengan agama Taoisme, begitu. Dan saudara kalau belajar sejarah Cungko sedikit, dinasti Cina itu sendiri juga sering berbeda pendapat. Mereka mau jadi negara Taois, negara Konghucu, atau negara Buddha. Dan ganti kaisar, kadang ganti agama, Bapak Ibu. Dan makanya orang Chinese hari ini, percayanya disebut sebagai percaya Tridharma, itu sebenarnya adalah karena gini, sepanjang sejarah Cungko, mereka itu ganti-ganti agama terus. Atau mereka ganti-ganti agama terus, itu yang ganti-ganti agama yang paham itu cuma rajanya doang, gitu, sama para petinggi-petinggi istana. Nah, yang rakyat jelata kayak kita ini, Bapak Ibu, zaman dulu hari ini bangun wihara, besok wiharanya dirubah jadi kelenteng gitu. Besok ganti kerajaan, kelentengnya diganti jadi tempat penyembahan Tao. Begitu. Besok ganti lagi jadi Buddha lagi. Saudara kalau jadi rakyat jelata mikirnya apa? Tiga-tiganya kita ambil aja. Makanya banyak orang Chinese datang ke Indonesia, percaya Buddha, percaya Tao, Lu Tongpin gitu ya, 8 orang abadi itu, kemudian juga percaya Konghucu gitu. Padahal 3 agama ini dulu itu bertentangan satu sama lain, mereka saling berdebat yang mana yang benar di antara 3 agama ini. Makanya hari ini kan Anda ketemu orang Buddha, Tionghoa, dibilang percaya ada Miming Santi. Orang Buddha di India akan geleng-geleng, salah itu bro, nggak benar itu, soalnya mereka kecampur kanan kiri, gitu saudara ya. Oke, kamu kok sombong? Menganggap dirimu benar. Tapi tentu kita perlu introspeksi ya. Mungkin cara kita berbicara tidak benar. Tapi sombong dan rendah hati tidak punya kaitan dengan kebenaran, Bapak Ibu. Misalnya saya bilang kayak gini. Saya menyombongkan diri. Saya ini Vincent Tansil, laki-laki saya ini. Gitu ya. Dengan sombong. Apakah berarti saya salah? Gitu. Kemudian saya misalnya bilang begini. Saya ini bukan laki-laki. Manusia pun saya itu bukan. Nah, saya misalnya merendah seperti itu. Apakah berarti saya salah? Apakah berarti saya benar, Bapak Ibu? Maksud saya adalah sebenarnya begini. Sombong dan rendah hati tidak punya kaitan dengan kebenaran. Itu punya kaitan dengan karakter. Gitu ya. Ada orang yang benar dan rendah hati. Ada orang yang salah, tapi sombongnya bukan main. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita ketemu orang seperti itu. Jadi jangan terpaku pada orang ini sombong atau rendah hati. Orang rendah hati nggak selalu benar, orang sombong nggak selalu salah. Gitu. Dan juga pernyataan kamu sombong karena menganggap dirimu benar, mengasumsikan dirimu sendiri benar. Jadi kalau orang bilang, kamu kok sombong menganggap dirimu benar? Kita tanya balik, jadi kamu yang benar ya?
Nah, gitu saudara-saudara ya. Itu artinya kita bisa tanya balik, apakah kamu juga menganggap dirimu benar? Dan kalau menganggap diri benar itu artinya sombong, berarti kamu juga sombong. Kita sama-sama sombong, tapi ini nggak ada ujungnya. Jadi kita lanjut aja bicara, jadi yang benar yang mana? Gitu. Oke, tidak toleran, sederhananya, apakah toleransi berarti semuanya harus paham? Jawabannya tidak. Toleransi itu sendiri mengasumsikan perbedaan. Bila tidak ada perbedaan, tidak perlu ada dialog, tidak perlu ada toleransi, Bapak Ibu ya. Nah, lebih penting dialog, nggak usah diskusi soal agama mana yang benar dan salah. Sepakat bahwa dialog untuk saling memahami sangat dibutuhkan hari-hari ini, gitu ya. Tapi sayang realitanya lebih banyak yang paham perbedaan ketimbang persamaan, gitu ya. Oh, lebih banyak yang tidak paham perbedaan ketimbang persamaan. Karena kalau hari ini kita ketemu orang, Bapak Ibu, dan saya duga sebagian di antara kita, mungkin berpikir bahwa ya semua agama itu samalah, semua agama itu samalah. Nah, maka hari-hari ini lebih penting bagi kita untuk mengajarkan bahwa enggak semua agama itu enggak mungkin semuanya sama-sama benar gitu. Tapi bukan berarti kita enggak toleran. Kita toleran itu artinya apa sih? Ya kita bilang bahwa aku enggak setuju sama agama kamu, tapi bukan berarti aku mau menghina-hina agama kamu. Makanya saya tidak setuju sama metode apologetika yang suka menghina-hina agama orang lain. Saya sih bilang aja bahwa ya kalau Kristen benar ya berarti yang lain salah, maaf kata. Gitu ya. Nggak usah kayak cari-cari kesalahannya agama lain sampai hancur-hancuran. Bukan nggak boleh. Tapi kok saya kira itu kurang produktif. Asalkan kita bisa membela agama kita dan mengatakan bahwa cuma bisa satu agama yang benar, hasilnya harusnya secara logis jalan bahwa agama kita benar. Bapak Ibu ya. Begitu. Dan mari wujudkan toleransi dan kehidupan bersama yang kritis. Jadi bukan toleransi yang tidak kritis. Begitu. Dan ini Profesor Filsafat di Indonesia, Pak Frans Magnisuseno, dalam perguruan tinggi pendidikan agama harus menekankan kecerdasan, keluasan wawasan, dan pertanggungjawaban intelektual. Rocky Gerung, setahu saya dia Muslim, tahun 2011 di Jakarta Post, dia mengatakan bahwa kampus harusnya mengadakan debat kritis antar agama. Soalnya kalau tidak, maka orang-orang akan merasa benar sendiri dan akhirnya muncullah fundamentalisme yang akhirnya berujung-ujung kadang-kadang bisa menjadi terorisme. Maka kita perlu diskusi kritis, ngobrol. Saudara, kadang-kadang saya ini di universitas saya ini nggak semuanya Kristen, Bapak Ibu ya. Mayoritas profesor saya itu ateis. Tapi kita ngobrol-ngobrol membuat saya juga jadi lebih rendah hati. Tapi juga membuat mereka juga ngelihat, oh beda ya, aku baru kali ini ketemu orang Kristen dan bisa ngobrol-ngobrol. Begitu. Dan diskusi secara kritis. Saya waktu di mahasiswa di UK Petra juga pernah nginap di pesantren, Bapak Ibu ya. Ya kita diskusi, waktu datang mereka awalnya cuma mau ngobrolin yang lain. Tapi saya insist, saya menekankan, yuk ngobrolin soal Tuhan Yesus. Gitu ya. Saya tanya, menurut kalian Yesus disalib atau tidak? Mereka bilang, enggak. Gitu ya. Tapi mereka ngomongnya sambil sungkan gitu ya. Ya menurut kita sih enggak sih. Enggak apa-apa, saya tahu kalian ngomong enggak gitu ya. Gimana kalau kita diskusi kira-kira yang mana yang benar? Gitu. Jadi kita bergadang Bapak Ibu ya. Saya sama Ezra Iskandar sama satu teman saya lagi yang lain gitu ya. Bergadang ngobrolin itu. Sampai satu titik teman saya itu salah satunya muslimah. Jadi dia apa itu lagi nulis skripsinya tentang apakah Yesus disalib atau enggak, Bapak Ibu. Kemudian dia tanya sama saya gini, Mas Vincent, saya itu selalu dengar kalau Kristen itu bilang Yesus disalib, tapi saya itu nggak pernah baca Alkitab. Mas Vincent punya Alkitab nggak? Ini zaman dulu ya, tahun 2008, yang dimana Alkitab elektronik itu masih agak jarang, atau orang handphonenya masih handphone bodoh-bodoh gitu ya Bapak Ibu, istilahnya gitu. Jadi saya nyetir naik motor ke pesantrennya, saya kasih Alkitab ke dia Bapak Ibu. Dibaca sendiri aja. Kalau ada pertanyaan bisa tanya saya. Setahu saya dia tetap Muslim. Tapi setidaknya saudara bisa lihat ya, kalau dia nggak pernah ketemu orang Kristen dan ngobrolin hal-hal kayak gini, mungkin sepanjang hidup dia akan menganggap orang Kristen itu bodoh ya. Kok percaya Yesus itu disalib gitu. Demikian pula kita sebagai orang Kristen, nggak pernah ketemu orang agama lain, nggak pernah pelajari agama mereka, kita akan mungkin mikir, orang agama lain itu bodoh ya, kok nggak bisa lihat Yesus itu Tuhan. Enggak ya.
kalau kita mau sama-sama toleransi, sama-sama hidup bermasyarakat dengan kritis, kita bisa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik, dan akhirnya tidak sepakat, tapi secara respectful, secara hormat. Baik, ini kesimpulan. Saya pikir saya tidak perlu bacakan. Terima kasih banyak, saya langsung. Baik, thank you Pak Vincent sudah membawakan sesi pada malam hari ini. Semoga sesi pada malam hari ini dapat menolong kita dan juga dapat menolong kita untuk menjawab pertanyaan ini. Yesus adalah satu-satunya jalan dan tidak ada lain selain Dia. Nah, saudara, mungkin kalau saudara mempunyai kesempatan ketemu dengan seseorang dan mempertanyakan tentang iman saudara, mungkin seperti Pak Vincent ketemu di taksi, nah saudara dapat kesempatan itu dan saudara dapat menjelaskannya. Kita bersyukur saudara Pak Vincent sudah membawakan sesi pada malam hari ini, dan kita terus dukung untuk studinya ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa untuk studinya di New York terus boleh berjalan dengan lancar. Kita juga mendoakan juga untuk Ibu Evelyn yang menemani di dalam masa studi ini. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh memakai dia dengan lebih luas lagi. Mari kita sama-sama mengakhiri Sempetra dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sesi pada malam hari ini. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendalami lagi tentang iman kami sebagai orang Kristen. Kami mau berdoa terus untuk Tuhan, untuk Pak Vincent di dalam pelayanannya. Kau terus boleh memberkati di dalam pelayanannya, dalam masa studinya di New York. Kiranya kau terus boleh memberkati Tuhan. Berdoa juga untuk Bu Evelyn yang menemani. Kiranya kau terus boleh senantiasa memberikan kesehatan yang baik bagi mereka berdua, Tuhan. Boleh memberkati mereka dan kau boleh memakai mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Kami bersyukur pada malam hari ini kau boleh bersama-sama belajar. Kau berkati ya Tuhan untuk waktu istirahat kami, dan kami menyerahkan untuk sisa waktu kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, demikian Sempetra pada malam hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang jika ada Tuhan, mengapa ada kejahatan, yang akan dibawakan oleh penginjil Wilson Jeremiah. Baik, selamat malam saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.